Halo, assalamualaikum. Selamat datang di channel saya, channelnya Konveksi Rumahan. Kali ini saya akan membahas tentang tutorial memulai usaha konveksi rumahan dari nol ya. Yang maksudnya dari nol tuh tanpa modal, tanpa alat. Ini adalah berdasarkan langsung dari kisah saya pribadi yang dulu memulai usaha ini. Mari kita mulai bersama-sama ya. Saya sudah membuatkan sebuah presentasi agar kita bisa menyimak bersama-sama. Oke. Konveksi rumahan. Apa yang dibutuhkan untuk memulai usaha? Bagaimana cara memulai? Kapan kita mulai? Produknya apa? Target pasarnya bagaimana? Cara promosinya bagaimana, simulasi pekerjaannya nanti seperti apa, bagaimana keuntungannya, nanti akan kita jawab satu persatu dalam video ini ya. Simak baik-baik dan mari kita belajar bersama. Apa yang dibutuhkan untuk memulai usaha? Terkadang ini menjadi suatu pertanyaan besar bagi kita untuk memulai suatu usaha. Saya mau usaha konveksi apa ya, harusnya mulainya tuh dari apa? Apakah kita harus modal uang, mungkin mempersiapkan beberapa dana, beberapa tabungan? Ternyata tidak. Ternyata modal uang bukanlah modal yang utama. Membeli banyak mesin jahit. Mesin jahit adalah salah satu alat utama dalam suatu konveksi ya. Mungkin ada mesin jahit, mesin obras, mesin overdeck, mesin MH. Mungkin harus kita beli satu persatu mungkin ya, apa untuk kita mulai usaha konveksi ini. Maaf, ternyata ini juga bukan termasuk utama yang harus kita persiapkan dalam mulai usaha ini. Belajar menjahit. Nah, ini bisa jadi nih. Mungkin kita harus punya basic dasar menjahit agar mungkin bisa tahu tentang jahitan mungkin. Tidak juga. Dulu saya memulai usaha konveksi ini benar-benar tanpa modal uang, tanpa mempunyai mesin, dan terus terang saya juga tidak bisa menjahit sampai sekarang. Iya. Dulu benar-benar saya memulai usaha itu dari kuliah ya, dari kuliah tepatnya di semester 5 mungkin dulu, waktu mungkin padat-padatnya kuliah dan saya sedang PU butuh uang saya. Nah, kemudian terbesitlah usaha ini. Kemudian lanjut slide. Ternyata modal utama adalah mental. Ini adalah suatu modal yang sangat penting yang harus kita tanamkan pada diri kita. Karena apa? Sangat sulit sekali membangun suatu usaha tanpa uang, tanpa alat, dan tanpa skill. Kita harus punya benar-benar dasar mental yang kuat. Mental yang kuat bagaimana? Mental seperti Naruto, seperti Monkey D. Luffy. Mereka adalah sosok yang pantang menyerah mungkin ya. Ya, kita harus belajar dari tokoh anime pun tidak apa-apa ya. Saya juga suka anime. Kita harus benar-benar memperkuat mental. Serius, ini saya nggak bercanda ya. Mental ini benar-benar modal utama. Gampang bahasa Jawanya, gampangan nih. Wani ya, gitu. Kita harus benar-benar mantep. Nah, terus cara menjalankannya bagaimana? Kita lanjut slide lagi. Bagaimana cara memulai usaha? Pertama ya, kita harus membulatkan niat untuk memulai usaha. No or never, sekarang atau tidak sama sekali. Kedua,
mencari sumber tentang dunia konveksi. Walaupun kita tidak punya skill menjahit, setidaknya kita punya ilmu tentang sumber tentang dunia konveksi ya. Misal kita paham tentang bahan-bahannya, tahu tentang hasil sablonnya. Walaupun kita tidak bisa menyablon, kita tak bisa menjahit, paling tidak kita belajar dulu mencari, menggali tentang dunia konveksi ini. Yang ketiga, mencari partner konveksi yang bonafit. Kita pasti akan membutuhkan suatu konveksi yang bonafit untuk nantinya membantu kita mengerjakan order-order kita. Konveksi yang bonafit itu bagaimana? Itu adalah konveksi yang profesional, yang on time produksi, dan yang fleksibel untuk reseller pemula. Nah, yang profesional itu bagaimana? Yang profesional itu adalah yang paham tentang konveksi juga, tentang bahan-bahannya. Mereka sudah terjun di dunia konveksi sudah lama. Insya Allah nantinya kalau kalian order itu tidak akan menjebak kalian. Misal kalian mau order bahan combat, nanti dikasih kardet atau dikasih TC, itu adalah konveksi yang menjebak. Kalian harus pastikan mendapat konveksi yang profesional, yang menjuali apa yang kalian butuhkan gitu. Yang kedua, yang on time produksi. Ini adalah penting sekali. Untuk kita merintis dalam suatu usaha, kita butuh konveksi yang on time produksi. Misal, pelanggan bilang, "Mas, saya butuh kaos ini dalam waktu 1 minggu. Apakah Anda bisa?" Nah, kemudian sebelumnya kan Anda sudah menggali tentang dunia konveksi ya. Kalau misal kaos jumlah sekian dalam konveksi ini, kira-kira mampu apa enggak, atau kira-kira bisa apa enggak? Anda harus bisa memutuskan yes or no. Oh maaf, saya belum bisa, saya bisanya 2 minggu. Atau siap, saya bisa. Atau mungkin siap, bisa, tapi ada biaya tambahan untuk lembur. Mungkin jenengan bisa mengatur percakapan ini sebaik mungkin dengan pelanggan. Dan selanjutnya, fleksibel untuk reseller pemula. Nah, ini adalah cari konveksi yang ini yang penting juga nih. Yang open terhadap reseller pemula. Terkadang reseller pemula pun memang pengalaman kurang. Nah, nantinya kita akan dibantu dengan konveksi ini ya. Konveksi yang profesional ini, mereka akan membantu. Tenang aja mas, ini gini. Oh bisa, tenang, nanti saya usahakan. Jangan panik, jangan khawatir. Harapan Anda aman bersama saya. Kita harus cari konveksi yang seperti itu. Kalau mungkin nanti ada pertanyaan, silahkan tulis komen saja. Mari kita lanjut ke slide selanjutnya. Mempersiapkan bahan untuk promosi. Nah, ini penting nih. Tentu saja kita nggak akan diam saja untuk memulai usaha ini. Kita diam, merenung. Saya mau buka konveksi, tapi diam aja. Harus gimana ya? Nah, ini penting. Menyiapkan bahan promosi. Promosi itu bagaimana? Yang namanya promosi adalah menyebarluaskan apa yang kita kerjakan sekarang. Untuk menyebarluaskan ini, sekarang ada banyak jenis media sosial. Itu adalah media yang gratis untuk kita promosi. Promosinya itu bagaimana? Nanti mungkin akan
kita bahas selanjutnya ya. Nah, untuk produk apa yang harus kita jual untuk kita pemula ini? Produk apa yang cocok untuk kita? Mungkin untuk pertama ini kita buka sistem satuan dulu. Satuan adalah order paling simple, sederhana, mudah untuk menarik orang satu persatu, karena mungkin orang itu suka desain masing-masing, punya desain kesukaan masing-masing. Misal Anda kan posting misal di WA atau di Facebook, saya buka pemesanan kaos satuan, silahkan, desain bebas, harga bersaing, waktu cepat. Desain suka-suka, misalkan mungkin ada pasangan couple yang minat atau mungkin temen minat, aku bikinkan dong kaos dengan gambar wajahku atau kaos dengan tulisan favoritku. Oh, sini, serahkan padaku, aku akan mencoba. Kedua, kaos sablon lusinan. Ini mantap nih, kalau kita dapat alhamdulillah keuntungan lumayan juga. Kaos sablon lusinan ini kita lebih tepatnya bikin untuk komunitas ataupun untuk event ataupun untuk acara-acara untuk seragam dan lain-lain. Ini cocok juga untuk kita produk untuk pemula, masih termasuk sederhana ini. Selanjutnya, kaos polo bordir. Kaos polo bordir ini cocok juga, Anda bisa pasarkan untuk satuan atau lusinan. Nah, untuk satuan bagaimana caranya? Kita sekarang punya marketplace ya namanya ya, mungkin ya. Marketplace itu banyak, ada Shopee dan lain-lain lah gitu. Itu mungkin jual kaos polo satuan dan polos. Itu cocok banget, serius, ini cocok banget. Anda bisa mungkin beli di Shopee, contoh ya, ini misal contoh aja, dengan harga berapa, nah nanti dikirim ke tempatnya Anda itu dengan ongkir berapa. Terus Anda mungkin sudah punya rekenan bordir, Pak, saya mau bordir seperti ini sesuai pelanggan saya, ini habis berapa ini Pak, kira-kira berapa hari ini Pak. Nah, kemudian dihitung harga produksinya berapa, kemudian Anda jual berapa, mungkin dengan berapa keuntungan. Insya Allah tidak susah. Kemudian selanjutnya, nah dan lain-lain dan lain-lain banyak sebenarnya. Pokoknya nanti kalau misal ada pertanyaan, jangan sungkan-sungkan, kita diskusi bersama. Target pasar itu bagaimana ya? Mau dijual ke siapa rencana produk Anda? Cari orang yang membutuhkan produk Anda. Memang sih, target pasar untuk kita berjualan tuh penting. Target pasar itu nggak mungkin kita jual
jual apa misalnya, jual baju, tapi di orang yang jualan baju kan nggak pas lah, atau mungkin jual barang apa tapi di situ sudah viral, mungkin udah banyak, mungkin kan nggak pas. Kita harus mencari pasar yang pas, yang banget kita, wah keren, promosi di sini tuh tokcer banget, pas banget. Itu bagaimana mau dijual ke siapa produk Anda tuh udah pas gitu loh. Kan Anda benar-benar harus mencari orang yang membutuhkan produk Anda. Sebenarnya tuh banyak ya, banyak orang-orang mungkin yang butuh jasa konveksi, tapi mereka nggak tahu mau bikin di mana, mau pesan kemana, ke siapa, mereka nggak tahu. Akhirnya mereka diam aja. Contohnya ya saya mungkin dulu sebelum punya usaha konveksi, saya dulu misal pengen baju, pengen model ini, tapi nggak tahu mau pesan ke siapa. Apakah misal sudah tahu di sana ada konveksi pun mereka menerima apa enggak gitu. Sebenarnya tuh saya butuh, tapi nggak tahu mau pesan ke siapa. Lah disitulah Anda turun tes gitu. Anda harus hadir di situ. Anda harus mencari orang-orang seperti itu. Dengan cara apa? Dengan cara yang tadi, promosi. Selanjutnya adalah cara promosi. Bagaimana cara promosi agar produk kita tepat dilihat oleh orang yang membutuhkan? Pertama adalah promosi langsung. Promosi langsung adalah promosi tanpa media. Promosi tanpa media berarti ketika kita bertemu dengan orang secara langsung. Bisa membuat brosur dibuat, kemudian ditempel di tempat-tempat yang strategis, mungkin di sekolah. Kan banyak anak-anak sekolah bikin untuk kaos kostum kelas atau untuk komunitas, karena sekolah termasuk target marketing yang sangat bagus. Promo ke teman dan saudara. Teman dan saudara adalah support pendukung yang utama dalam kita membuat usaha. Kita pertama harus promo ke teman dan saudara dulu agar mereka tahu, oh ternyata si dia itu sekarang buka jasa konveksi, usaha konveksi. Oh ternyata si dia itu sekarang menerima pesanan kaos dan lain-lain. Saya kalau ada keperluan seragam, saya akan menghubungi dia. Minimal teman dan saudara Anda itu tahu, karena mereka mungkin juga akan merekomendasikan Anda ke teman-teman mereka tentang usaha Anda itu. Saya punya teman yang bikin kaos, kalau kamu mau bikin kaos kabari aja ya, nanti tak kasih nomor dia. Contohnya seperti itu. Buka topik dengan orang baru. Ini adalah contoh menarik. Saya dulu juga sering melakukan. Mungkin ketika saya pergi kemanapun juga, misal saya sedang di warteg atau sedang di bus atau sedang mungkin ketemu orang di jalan, misal sebelah saya pasti selalu tanya, mungkin saking pundi Pak, dari mana Pak? Oh dari sini. Lah mau kemana? Saya pasti selalu membuka topik pembicaraan yang baru dengan orang itu.
oh saya dari sini mau ke situ. Kemudian mereka insya Allah juga pasti akan tanya, lah Anda mau kemana? Nah disitulah Anda menunjukkan sedikit cuplikan tentang usaha Anda. Oh saya mau ke situ, mau mau beli kain, atau mau kepesanan orang, atau segala yang berhubungan dengan konveksi. Kemudian Anda memberikan satu kartu nama atau beberapa. Pak, ini kartu nama saya, tolong kabari saya jika Anda membutuhkan jasa saya. Ini banyak sekali saya lakukan dan alhamdulillah juga berhasil. Orang itu menghubungi mungkin 1 atau 2 bulan kemudian, Mas masih ingat saya enggak? Saya yang ketemu itu di bis atau ketemu di pantai waktu ketika Anda ini dulu Anda mempromosikan baju, apakah sekarang masih bisa? Ini termasuk yang banyak pesen. Buka topik dengan orang baru, ini sangat keren sekali. Kemudian lanjut, promosi media sosial. Zaman sekarang media sosial itu ada banyak sekali. Ada banyak orang berkerumun, disitulah pasar Anda. Promosi di media sosial itu juga tidak sulit kok. Anda mungkin tinggal foto produk, salah satu produk di foto, kemudian di share, sudah kesebar langsung ke banyak mata di dunia. Media sosial itu mungkin ada Facebook, ada Instagram. Ini adalah media-media yang cocok untuk kita promosi jasa kita. Dulu saya juga memulai usaha ini dengan promosi di Facebook. 1 bulan tidak ada yang respon, 2 bulan tidak ada yang respon. Jangan khawatir, promosi ini gratis kok. Gratis, 100% gratis. Anda tidak akan rugi. Cukup luangkan waktu Anda. Klik, enter. Kemudian Anda melanjutkan pekerjaan Anda lainnya. Disempatkanlah promosi ini. Ini penting sekali untuk membangun karir Anda di dunia konveksi ini. Posting, mungkin Anda gabung di grup daerah, atau promosi di marketplace Facebook, atau mungkin story di Instagram, sesering mungkin agar orang itu melihat, oh ternyata dia itu buka jasa konveksi beneran, soalnya udah posting berkali-kali. Jangan malu akan Facebook Anda penuh dengan jualan. Waduh, saya malu Facebook saya untuk jualan seperti ini, nanti kata teman-teman gimana. Ingat, teman Anda pasti juga akan mensupport Anda. Nggak akan mungkin kalau misal, kamu jualan ini ya, nggak bakal. Itu kan lucu anak kecil. Pokoknya Anda semangat promosinya, mau promosi langsung atau promosi media sosial, Anda harus semangat. Apalagi sekarang banyak sekali media sosial, ada TikTok, bla 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 dan lain, snack video. Anda harus manfaatkan sebaik mungkin untuk media promosi, dan jangan cepat menyerah. Walaupun mungkin 1 bulan 2 bulan belum ada respon, jangan menyerah. Dulu pun saya juga mungkin butuh beberapa bulan untuk menarik orang satu demi satu. Benar-benar kisah yang wow nih. Kalau saya teringat tuh terharu sendiri.
Kemudian WhatsApp, oh WhatsApp ini juga keren tuh. Mungkin Anda kalau ada chat orang yang masuk ke HP Anda, mau kenal tidak kenal, Anda harus simpen kontaknya. Soalnya kita nggak akan tahu mana pelanggan kita. Bisa jadi orang yang tidak kenal itu bakal order ke tempat Anda. Bisa jadi, semua nggak ada yang tahu. Pokoknya kalau ada percakapan, itu nomor harus disimpan. Kemudian kita lanjut ke simulasi. Bagaimanakah simulasi pekerjaan ini? Saya akan membuatkan sejenis diagram ya. Nah, pertama kan kita promosi. Setelah promosi, singkat cerita kita dapat order. Nah, ketika kita dapat order, kita minta uang DP atau uang muka sebagai tanda jadi. Sebagai tanda jadi pekerjaan ini bisa dimulai dan ini fix. Selanjutnya, kita mempelajari detail order. Sebagai pemula kita harus mempelajari serius yang diminta pelanggan itu seperti apa. Kita perhatikan dengan cermat. Bagaimana order ini? Kemudian kita tulis di kertas dengan detail. Jangan sampai ada detail yang kelewatan atau terlewat. Selanjutnya, kita datang ke konveksi partner, menceritakan bla 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 tentang detail order ini. Pakai bahan ini, sablonnya seperti ini, atau seperti ini itu. Kemudian memberikan DP dan minta waktu estimasi produksi. DP yang tadi kita terima, serahkan balik ke konveksi itu, ke konveksi partner, karena konveksi itu juga butuh tanda jadi dari kita juga. Selanjutnya, menjelaskan status produksi dengan pemesan. Kita harus menjelaskan statusnya yang kita dapat dari konveksi partner. Misal, kita tadi kan sudah menyetorkan detail order, misal kaos. Ini jadi seminggu ya. Nah, kemudian Anda juga harus menjelaskan itu kepada pelanggan. Ini nanti jadi mungkin 8 hari, dilebihi 1 hari atau dilebihi 2 hari untuk waktu aman. Kemungkinan kalau ada apa yang mungkin tidak efektif lah. Sambil menunggu jadi, Anda terus melakukan promosi. Promosi itu tiap hari, tiap waktu. Kemudian alhamdulillah produksi selesai. Nah, kita jangan lupa memfoto hasil produksi untuk meningkatkan kepercayaan publik. Karena ini akan penting sekali untuk keberlanjutan usaha kita. Oh bener, ternyata si dia itu buka jasa konveksi, bukan bohong-bohongan. Kemudian kita melakukan proses pengiriman, dan jangan lupa minta testimoni. Apakah dia puas atau bagaimana? Alhamdulillah selesai. Ini adalah simulasi sederhana dari kita memulai usaha konveksi rumahan untuk pemula. Anda bisa men-screenshot gambar ini, dipahami, kemudian dilakukan. Semangat. Selanjutnya, bagaimanakah keuntungan? Untuk pemula, kita jangan terlalu memikirkan keuntungan. Walaupun kita kerja tuh nggak bisa dipungkiri, kita mencari keuntungan. Tapi jangan lupa, karena kita pemula, kita juga harus prioritas kita mencari kepercayaan publik. Oh, ternyata pesen di dia itu harganya tidak
menjebak, tidak jeglek atau harganya umum. Mungkin terkadang ada konveksi pemula tapi kok ngasih harga selangit, itu kan pasti orangnya mau kembali lagi kan, pikir-pikir. Untuk keuntungan kita tetap ambil keuntungan kok, tetap ambil keuntungan. Tapi yang lebih utama kita harus menata usaha ini sebaik mungkin agar ke depan orang akan kembali lagi ke kita membawa teman-teman mereka. Selanjutnya kesimpulan. Simple saja, just do it now. Titik ya guys. Semoga bermanfaat. Saya doakan semoga usaha kalian lancar. Jika ada pertanyaan, tulis saja di komen. Oke? Semangat.